Film Rudy Habibie menceritakan tentang Pak Habibie semasa muda waktu dia berkuliah dengan beasiswa kuliah di Jerman. Namun tidak hanya begitu saja, Pak Habibie ini mendapatkan kisah cinta romantis. Ya, di antaranya dia bertemu dengan Ilona Lanovska. Nah, di situ pun kisah cintanya bermulai jauh sebelum Habibie pulang ke Indonesia dan bertemu dengan Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tep Ramdhani. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai identitas film Rudy Habibie. Film Rudy Habibie atau sering dikenal dengan Habibie Ainun 2 adalah sebuah film drama biopik tahun 2016. Film Rudy Habibie disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang merupakan sebuah sequel dari film Habibie Ainun. Film ini mengambil lokasi di 6 kota dan 2 negara. Di negara Indonesia yaitu Klaten, Parepare, Surabaya, Jakarta, dan untuk negara Jerman yaitu Gorlitz dan Aachen. Film Rudy Habibie diangkat dari sebuah novel semi biografi Rudy, kisah masa muda sang visioner karya Gina Esnur. Halo, saya Azza Putri Moida. Saya akan membacakan pemeran utama dalam film Rudy Habibie. Pertama ada Reza Rahardian, dia sebagai Rudy Habibie. Ketiga ada Bima Azriel sebagai Rudy Habibie pada masa kecil. Ketiga ada Bastian Bintang sebagai Rudy Habibie pada masa remaja. Ketiga ini menceritakan masa muda presiden kita. Yang ketiga Basaruddin Yusuf Habibie yang menempuh pendidikannya di Universitas Teknologi Rheinwestphalen, Jerman. Kemudian ada Jesli Islan sebagai Ilona Eovolka, seorang gadis Polandia yang berteman dekat dengan Rudy Habibie. Kelima ada Ernest Prakaska sebagai Lim Kengkil, yaitu sahabat sejati Rudy Habibie. Keenam ada Indah Permatasari sebagai Raden Kanjeng Ayub Puspitasari, yaitu seorang putri keraton Solo. Kemudian ada Panji Pragiwaksono sebagai Peter Manumasa yang merupakan mantan tentara perjuangan kemerdekaan. Kemudian ada Boris Bokir, di mana dia adalah Poltar Hasibun, seorang pemuda Medan yang begitu ceria. Kemudian ada Milene Fernandez sebagai Sofia, dia adalah sahabat dekatnya Ilona. Kemudian ada Cornelio Sani sebagai Panka, di mana dia adalah seorang yang kurang menyukai Rudy Habibie yang merupakan antagonis dalam film Tulen ini. Di film prequel ini lebih menceritakan sosok Rudy semasa kuliah di Jerman. Sejak kecil, Rudy sudah dikenal sebagai sosok yang menyukai ilmu pengetahuan, terutama terkait kedirgantaraan. Walaupun diceritakan bahwa Rudy awalnya tidak menyukai pesawat karena yang ia tahu adalah pesawat tempur yang mana, karena kejadian pesawat tempur inilah Rudy Habibie dan keluarganya harus berpindah-pindah tempat. Rudy Habibie melanjutkan kuliahnya di Jerman setelah mendapatkan beasiswa dari Universitas di Bandung, yaitu Universitas UPI. Di sini ada bagian yang menarik di mana Rudy memiliki paspor berwarna hijau, yang mana itu memiliki perbedaan yang mencolok. Dikarenakan mahasiswa-mahasiswa lainnya memiliki paspor berwarna biru, yang menandakan mereka mendapatkan fasilitas dari negara karena mereka mahasiswa dinas. Sedangkan Rudy berwarna hijau, artinya dia datang ke Jerman dengan biaya sendiri. Karena hal itu membuat Rudy pada awalnya diremehkan. Para senior Rudy menganggapnya orang bodoh karena berangkat ke Jerman tidak dibiayai negara. Hal ini langsung disanggah oleh sosok Rudy yang sangat cerdas. Rudy berkata, "Hai Bung, saya baru tahu bahwa kecerdasan seseorang dilihat dari warna paspornya." Kemudian Rudy diberi tugas, "Mengapa pesawat mudah jatuh?" Rudy menjawab dengan kecerdasannya bahwa salah satu penyebab jatuhnya pesawat karena keretakan kecil pada badan pesawat. Di sini juga diceritakan sisi lain dari Rudy yang awalnya tidak tertarik mengikuti organisasi.
Dia hanya ingin fokus kuliah, namun teman-temannya memberikan dorongan untuk ia mengikuti organisasi. Organisasinya yaitu Persatuan Pelajar Indonesia atau disingkat PPI. Dan tidak tanggung-tanggung, Rudy juga ditunjuk menjadi ketua PPI yang mana awalnya para anggota tidak sanggup mengikuti pola kerja Rudy Habibie. Dikarenakan saat awal ia diangkat menjadi ketua, langsung mengadakan rapat yang sangat berat pembahasannya, yaitu industri dirgantara Indonesia, yang membuat mahasiswa lainnya protes seperti, "Hai Rudy, mengapa kita tidak bersenang-senang dulu?" Kemudian Rudy memikirkan alternatif baru dengan mengajak mereka ke pertunjukan yang ada di Jerman. Dan dari disinilah Rudy Habibie bertemu dengan Ilona Lanowska, yang dimana Ilona sangat tertarik dengan Indonesia. Pertemuannya dengan Habibie pun membuat dia merasa bersyukur karena sosok Habibie ini orang yang cerdas dan perawakannya sangat Indonesia. Dan Rudy pun tertarik pada Ilona. Akhirnya mereka berpacaran. Dari sinilah mulai konflik karena Ayu cemburu pada Habibie, yang menyebabkan masalah ini terbawa pada urusan organisasi. Dan disinilah Rudy Habibie jatuh sakit karena masalah ini. Kemudian ibunya datang ke Jerman untuk menjenguk Rudy. Di saat itu pula Ilona datang membawa bunga yang diselipkan foto mereka berdua. Hal ini membuat ibunda Rudy Habibie penasaran pada Ilona. Ketika bertemu dengan Ilona, ibunda Rudy Habibie langsung menyampaikan tujuannya, yaitu kesediaan Ilona pada hubungannya. Dengan syarat Ilona ikut ke Indonesia dan menjadi seorang muslim. Dan dari sinilah muncul toleransi tentang semua yang dimana iman tidak bisa dicampur dengan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Kurnia. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari film Rudy Habibie ini. Kelebihannya banyak sekali pesan yang dapat kita ambil dari film Rudy Habibie. Sebagaimana yang dikatakan oleh ayah dari Rudy Habibie sendiri, kita diajarkan untuk menjadi mata air. Jika air itu bersih, maka di sekitarnya pun akan bersih. Begitu pula sebaliknya, jika mata airnya kotor, di sekitarnya pun akan kotor. Kita diajarkan supaya tegar dalam menghadapi setiap cobaan di dalam hidup kita, dan juga kita diajarkan untuk menjadi manusia yang berguna bagi banyak orang. Kekurangannya di dalam film ini dijelaskan bahwa Rudy Habibie adalah orang yang tidak suka diganggu oleh orang asing. Dengan kata lain, Rudy Habibie dalam sosialisasi sangatlah kurang. Padahal kita tahu bahwa sosialisasi adalah modal terpenting dalam menjalin kerjasama dan juga untuk mendapatkan ketentraman di negara asing. Juga di dalam film ini beberapa kali Rudy Habibie merasa putus asa dan ingin kembali ke tanah air, ke Indonesia dalam posisi gagal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis kelompok terhadap film Rudy Habibie, karya dari Hanung Bramantyo, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan semiotika Ferdinand de Saussure untuk mengetahui makna atau pesan kepemimpinan yang terdapat dalam film. Pada relasi yang signifikan, subjek penelitian ini adalah skin yang menampilkan pesan kepemimpinan. Terdapat makna yang menjadi kesimpulan, yaitu bahwa substansi di film Rudy Habibie terbentuk dalam kedudukan di masyarakat, tidak hanya dilihat dari kebenarannya. Rudy Habibie memberikan kekuatan mental dan keyakinan kepada para anggotanya agar mereka bergerak secara sungguh-sungguh menuju tujuan bersama tersebut dengan mengesampingkan kepentingan personal. Ilona, what is here? Halo. Halo, Hey Helena manis, Baharudin Yusuf Habib. Manen Mekrudi. hey Helena manis. Sudah pintar di sekolah, pintar pula bikin kopi. Bagi-bagilah Rudi ramuan kopimu ini. Kalau saya berikan rahasia ya, kamu juga belum tentu bisa mempraktikannya kan? Jaminannya apa? Saya jaminannya. Kamu tidak bisa Jangan melihat dulu, orang kenapa begitu, saya bilang karena jaminannya? tidak semua orang suka sama kamu. Hembusan angin meniup wajah alam.
Saya mencintai Rudy. Tapi saya tidak tahu apakah Rudy benar-benar mencintai saya. bertepi pandang, bisakah aku Ada apa dengan kamu dan Ayu? Aku yang selalu percaya pada cita-citamu. Itu fakta dan masalahnya. Keluarga kami adalah keluarga Islam yang taat. Kalau Nona benar-benar serius dengan anak saya, apa Nona bersedia pindah ke Indonesia dan menjadi Islam? Islam doesn't only belong to your country. Dia akan kuatkan Mami pesawat. Untuk Mami. Ya. Untuk Indonesia. Saya tidak ingin ada kompromi apapun. Asal kalian semua akan dicabut. Raja, tolong putih. Terlarang seperti ini bukan masalah negaramu. Ini urusan negara saya.